Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ketemu lagi di Animatik Channel. Ayo berkenalan dengan matematika. Tak kenal maka tak sayang, di Animatik kenal matematik. Ya, anak-anakku semua, semoga kalian masih diberikan nikmat sehat. Ya, tetap semangat. Kita mulai pembelajaran hari ini ialah tentang perpangkatan dan bentuk akar. Materi pertama yang akan kita bahas ialah mengenai konsep perpangkatan. Ya, tujuan dari video ini nanti diharapkan kalian dapat memahami pengertian perpangkatan. Kalian dapat menyatakan perkalian berulang ke bentuk perpangkatan. Kemudian, kalian juga dapat menyatakan perpangkatan ke bentuk perkalian berulang. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep dasar perpangkatan. Nah, pada materi ini ada beberapa pertanyaan di benak kalian, yaitu buat apa kita belajar perpangkatan dan bentuk akar ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya dilihat, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar yang berkaitan dengan pelajaran biologi ya. Di sini ada sel induk. Kemudian sel induk tersebut membelah menjadi dua. Setelah menjadi dua, masing-masing membelah lagi menjadi dua lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Ini pembelahan pada sel. Kemudian pembelahan sel tersebut pada pembelahan pertama bisa kita hitung dengan menggunakan perpangkatan, yaitu 2/1. Kemudian pada pembelahan kedua yaitu 2/2. Pada pembelahan ketiga adalah 2/3 dan pembelahan keempat selanjutnya 2/4 dan seterusnya. Nah, dari penjelasan gambar tersebut ternyata proses pembelahan sel itu berkaitan dengan perpangkatan. Kemudian ada lagi. Coba perhatikan juga gambar berikut. Di sini terlihat ada matahari dan bumi. Nah, di sini bumi dan matahari itu jaraknya kurang lebih adalah 150 juta kilometer. Nah, angka yang begitu besar ini bisa kita sederhanakan menjadi 1,5 dikali 10 pangkat. Nah, bentuk penyederhanaan bilangan tersebut ini berkaitan dengan perpangkatan. Nah, dari dua contoh tersebut, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali manfaat kita belajar mengenai perpangkatan. Ya, kita mulai pembelajaran mengenai konsep perpangkatan dengan Bismillahirrohmanirrohim. Ya, perhatikan sini yang mau kita pelajari pertama, pengertian perpangkatan. Ya, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Di sini contohnya ada A kali A kali A kali sampai dengan kali A. Di sini A-nya itu sebanyak N. Sehingga bisa disederhanakan atau dibuat perpangkatannya yaitu A pangkat N. Di mana A-nya adalah bilangan pokok atau basis dan N-nya adalah pangkat atau eksponen. Ya, pengertiannya sudah dibahas. Sekarang kita langsung ke contoh soalnya.
biar konsepnya benar-benar paham. Di sini pertanyaannya adalah tentukan arti dan hasil dari perpangkatan bilangan berikut. Yang pertama di sini ada 5 pangkat 4. Kita jawab bersama. 5 pangkat 4 artinya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5. Di sini perkalian berulangnya adalah angka 5 sebanyak 4. Dan hasilnya adalah 625. Selanjutnya bilangan yang lain adalah negatif 13 dipangkatkan 2. Ya, kita jawab bersama. Di sini ada tanda kurungnya ya. Sehingga negatif 13 dipangkatkan 2 artinya negatif 13 kali negatif 13. Ya, sehingga sama dengan bilangan negatif dikali bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Jadi hasilnya adalah 169. Kemudian ada lagi bilangan negatif 3 pangkat 5. Kita jawab bersama. Di sini tidak ada tanda kurungnya. Berarti negatif 3 pangkat 5 itu yang dipangkatkannya adalah angka 3-nya. Tanda negatifnya tidak dipangkatkan sehingga artinya adalah negatif dalam kurung 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali ya. Dan hasil akhirnya adalah negatifnya tetap muncul, jadi negatif 243. Nah, dari contoh soal 1 diharapkan kalian paham ya bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang bilangan yang sama. Lanjut ke contoh soal kedua. Di sini perintahnya ialah nyatakan bilangan berikut dalam bentuk perpangkatan berbasis 10. Ya, di sini ada angka 1000. Mau kita buat ke dalam basis 10, berarti dibuat 10 pangkat berapa? Kita kerjakan bersama. Jadi 1000 sama dengan, karena basisnya 10 dimulai angka 10 ya. Berulang 10-nya 10 kali 10 itu 100 dikali 10 hasilnya 1000 ya. Sehingga di sini 10-nya berulang 3 kali, maka 1000 itu sama dengan 10 pangkat 3. Lanjut soal berikutnya, nyatakan bilangan berikut dalam bentuk perpangkatan berbasis 5. Di sini ada angka 3125. Mau kita buat sama dengan basisnya 5, berarti 5 pangkat berapa? Ya, kita selesaikan sama dengan berarti 5 kali 5 itu 25 kali 5 adalah 125 dikali 5 hasilnya 625 dikali 5 hasilnya 3125. Basis 5-nya berulang sebanyak 5 kali. Jadi 3125 adalah 5 pangkat 5. Ya, dari contoh soal ini kita berlatih mengenai basis dan pangkat. Lanjut ke contoh soal ketiga. Di sini perintahnya adalah tentukan hasil dari operasi hitung berikut. Ya, perhatikan di sini ada operasi hitungnya 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 10 pangkat 2. Ya, langkah pertama kita kerjakan dulu pangkat sehingga dari soal tersebut berubah. 3 pangkat 2-nya yaitu 9
kemudian dikali 2 pangkat 4-nya adalah 16, dikurangi 10 pangkat 2-nya adalah 100, sehingga sama dengan, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, kerjakan yang kali dulu. Ya, 9 kali 16-nya adalah 144, dikurangi 100, sehingga hasilnya adalah 44. Kemudian ada soal yang lainnya, yaitu 8 ditambah 4 pangkat 2 dikali 2. Ya, pengerjaannya 8 kita tuliskan, kemudian ditambah 4 pangkat 2-nya adalah 16, kemudian dikali 2. Sama dengan, kita kerjakan yang kalinya dulu ya, 16 kali 2 itu 32, sehingga sama dengan 8 ditambah 32. Hasilnya adalah 40. Kemudian contoh soal yang berkaitan dengan perpangkatan yang lainnya. Di sini Pak Handri memiliki bak penampungan air berbentuk kubus dengan ukuran sisinya adalah 0,5 meter. Pertanyaannya, berapa volume air yang harus disediakan agar bak tersebut terisi penuh? Ya, kita jawab bersama, di mana volume dari kubus itu sama dengan S pangkat 3. Tadi di sini disebutkan sisinya adalah 0,5 meter, berarti bisa dituliskan 0,5 pangkat 3. Ini artinya adalah 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Hasilnya adalah 0,125. Sehingga kesimpulannya, volume air yang harus disediakan adalah, sini satuannya meter, berarti 0,125 meter kubik, atau bisa juga dituliskan 125 liter. Ya, dari keempat contoh soal itu mudah-mudahan konsep tentang perpangkatan bisa kalian pahami. Ya, alhamdulillah materi pertama tentang perpangkatan telah kita bahas. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton di Animatik Channel. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.